Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di ibadah online GBI Menteng. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semua karena kasih karunia, kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Gembala sidang kami Pak Niko beserta 4 wakil gembala, Gembala Rayon 1F, Gembala kami di tempat ini. Mari Tuhan, Kau terus mengurapi mereka dengan roh hikmat dan wahyu Tuhan. Kau pakai mereka dengan luar biasa. Kemanapun mereka melayani, kami percaya Tuhan Kau sertai, Engkau berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pagari dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Mohonkan perlindungan, penyertaan, berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, pekerjaan, usaha, sekolah, mereka diberkati dalam nama Yesus. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan kami percaya Tuhan buat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu hari ini dengan pengurapan yang luar biasa Tuhan. Sehingga firman disampaikan Tuhan membangkitkan iman, memerdekakan setiap kami yang terbelenggu, melepaskan yang terikat, menyembuhkan yang sakit Tuhan, menghibur yang sedih, memberi kekuatan Tuhan bagi yang letih lesu dan beban berat. Terima kasih Tuhan. Dan kami angkat tangan, kami berdoa buat Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah bangsa kami, pulihlah negeri kami, bangkitlah Indonesia. Berkati pemerintahan kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Roh hikmat, takut dan gentar akan Engkau Tuhan turun atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, pakai mereka jadi alat di tangan-Mu Tuhan untuk mendatangkan pemulihan, keadilan, kebenaran ditegakkan atas bangsa kami. Pencurahan Roh Kudus, Pentakosta ketiga, penuaian yang terakhir sebelum Kau datang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terjadilah atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, ini waktunya kami mau bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita yang mau bersorak-sorai katakan Amin. Haleluya. Shalom umat Tuhan. Kita percaya ada berkat Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. semua Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya.
perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Bersorak Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperan ganti kita. bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Bersamakan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Semua Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. kami bersuka cita Tuhan. Kami mau bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Biar kami nyatakan iman kami Tuhan. Yang percaya sorakan haleluya. Papa, para papa papa, para papa papa, para papa papa, para papa papa. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. para papa papa papa. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Sorakan haleluya. 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 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. kasih setiamu berlimpah Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Tuhan melimpah
anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka Engkau akan meluputkanku, Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab, Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan, Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Kau kenyangkan aku, dan akan Kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Yes Tuhan, Kaulah pengharapan kami hari-hari ini Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian hanya bagi Kau Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku,
Engkau yang selalu ku puji. Mari bersama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulut kami penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Benar ya Tuhan, biarlah hari-hari ini mulut kami penuh dengan pujian bagi Amin. Haleluya. Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kami bawa sembah kami Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami, segala hormat Kaulah kami pengharapan hanya kami bagi-Mu hari-hari Tuhan. ini. Biarlah mulut Haleluya. kami memuji pujian Tuhan. Ya Allah, syadara labaya labaya labu. Haleluya. Kaulah sumber kekuatan kami. Kami bawa pujian kami Tuhan. Harapan kami Kami hanya bawa padamu. sembah kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu,
Sepanjang hari kami beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari kami beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya, kami beri penghormatan, pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami nyanyi Hosana bagi Raja segala Raja. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Katakan ku agungkan. Ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan. Ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak Mari bersama-sama disembah. agungkan Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita beri tepuk tangan kemuliaan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Ini kami siapkan waktu kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berfirmanlah. Kami siapkan hati kami Tuhan, biarlah firman-Mu memberkati kehidupan kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, Amin. Tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious.
Kalau kita melakukan pesan Tuhan ini, saya yakin kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Yang percaya katakan amin. Padahal banyak hamba-hamba Tuhan dan juga para ahli mendapatkan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang berat. Pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina juga belum selesai. Yang mengakibatkan krisis ekonomi dan krisis energi. Sepertiga dari negara di dunia, yaitu sekitar 70 negara, diperkirakan mengalami resesi. Bahkan negara yang tidak mengalami resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi. Sekitar 47 negara sedang antri menjadi pasien IMF, International Monetary Fund. Indonesia pernah mengalami masa ini, yaitu pada tahun 1997-1998. Pastor D, seorang nabiah hamba Tuhan dari Perth, Australia, yang sudah sekitar 2 tahun menjadi pendoa syafaat saya, di mana nubuatan tajam memberikan nubuatan bahwa tahun 2023 badai dalam ukuran besar akan banyak terjadi. Gempa bumi di atas 5 skala Richter juga akan banyak terjadi. Kita diminta untuk menghardik lempengan-lempengan tektonik yang menyebabkan gempa bumi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Dan Indonesia juga sedang memasuki tahun politik. Pada tanggal 14 Februari 2024 akan diadakan pemilihan presiden. Biarlah kita berdoa untuk ini. Dengan meminta presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis dan toleran. Cindy Jacob mewakili Apostolic Council of Prophetic Elders, yaitu Dewan Kerasulan para Tetua Kenabian, mengatakan bahwa tema tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan. Mungkin ini terkesan kontradiktif. Bagaimana kita dapat memiliki berkat yang melimpah sekaligus kekacauan? Penjelasannya adalah kita akan melihat berkat melimpah di tengah kekacauan. Kita ingat pesan Tuhan di awal tahun 2023. Yaitu meskipun keadaan tahun 2023 tidak baik, tetapi kita harus percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Apa dasar kita untuk percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022? Alasan pertama, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kita harus percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Alasan yang kedua, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 24 yang berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Haleluya! Alasan yang ketiga, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, karena kita hidup intim dengan Tuhan, sesuai dengan Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan, dan lain-lain. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Hal yang ketiga, akan memuliakan kita. Hal yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan hal yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya!
Alasan yang keempat, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Karena kita bangkit dan jadi pemenang. Tuhan melalui Cindy Jacob dan para nabi ini juga menunjukkan tentang Goshen. Goshen adalah tanah yang diberikan kepada anak-anak Israel ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini adalah tanah pilihan. Tanah ini menyediakan bagi mereka makan selama 7 tahun dalam masa kekeringan. Mulai tahun 2023 ini, kita akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Tetapi Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana membangun Goshen kita untuk tahun-tahun mendatang. Tuhan akan membukakan cara-cara yang harus kita lakukan. Dan Tuhan juga berbicara melalui Yesaya 60 ayat 6 yang berkata, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Berkat datang untuk anak-anaknya yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Unta-unta akan datang membawa berkat keuangan kepada kita. Tuhan mengingatkan bahwa berkat materi yang kita dapatkan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada mereka yang nantinya berkekurangan dan butuh bantuan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Tuhan berbicara kepada kita untuk bangkit dan jadi pemenang melalui kitab Hagai. Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar, untuk mengajak bangsa Israel membangun bait suci. Tuhan menegur bangsa Israel, karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain terjadi. Mari, kita sekarang introspeksi, melihat diri kita masing-masing. Apakah keadaan kita seperti keadaan orang Israel pada waktu itu? Karena itu, masuk tahun 2023, Tuhan berkata kepada kita, bahwa ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Kita diminta untuk bangkit dan membangun manusia rohani kita. Kita mesti menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pemenang. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat, baik secara jasmani maupun rohani. Sesuai dengan Roma 8 dan 29. Bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Supaya menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, pasti kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Karena itu kita harus menjaga agar kita tetap memiliki kasih yang semula. Kalau kita membangun kerohanian kita untuk menjadi seperti Kristus,
maka kita percaya berkat Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani, akan kita alami meskipun di tengah kekacauan. Mari, dengan kuasa Pentakosta ketiga, kita selesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Tuhan pada waktu itu berkata kepada bangsa Israel, bahwa berkat Tuhan akan turun dengan cara Tuhan yang menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir, memberkati mereka. Tuhan berkata, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Hal yang seperti ini yang akan terjadi pada tahun 2023. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Cindy Jacobs, bahwa tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan. Di mana ini dapat diartikan bahwa kita akan melihat berkat yang melimpah di tengah kekacauan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Tuhan juga berbicara agar kita bangkit dan menjadi pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati. Dasar bahwa kita diminta untuk memberi dalam kemurahan hati adalah, yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dan hal yang kedua, Tuhan Yesus memberikan teladan memberi dalam kemurahan hati. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang pertama, dia rela mati bagi kita karena mengasihi kita. Kasih yang terbesar adalah memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Adakah pemberian yang lebih murah hati dari memberikan nyawa? Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Contoh memberi dalam kemurahan hati, seperti terdapat dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan menghendaki kita melakukan ini. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur dan penyembahan, taat kepada firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, serta persembahan berupa materi, seperti persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung, merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam. Ada 3 macam respon dari orang percaya dalam hal memberi, dalam kemurahan hati. Respon pertama, bagi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mereka akan memberi dengan standar tinggi, yaitu senantiasa berupaya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan, mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, dengan minyak narwastu yang mahal harganya, yaitu sekitar 300 dinar. Itu merupakan upah 1 tahun bagi seorang pekerja. Jadi sangat besar nilainya. Dan ini merupakan persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan, mereka hanya dapat memahami bahwa memberi persembahan secara materi itu hanya sebagai hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah dengan tekun memberi, dengan setia, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan sulung,
dia masih sibuk menggali apakah persembahan-persembahan itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Dengan dalih, mengapa tidak diberikan kepada orang miskin saja? Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang yang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberi persembahan uang sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan uang dalam kemurahan hati. Apa akibatnya? Akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kesimpulannya, memberi persembahan materi dalam kemurahan hati hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa agar berkat yang terbaik dari Tuhan akan kita terima dalam tahun 2023 ini, karena kita intim dengan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Sudah lebih dari 12 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetics Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible versi Injili, maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2023 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2023 yang diberikan pada bulan Februari 2023. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya.
Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin ini relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan dengan semua orang kaya itu. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia miliki. Ini contoh memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung adalah bentuk memberi dalam kemurahan hati. Ini merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati. Kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022. Kita akan mengalami berkat yang melimpah meskipun dunia mengalami kekacauan. Haleluya! Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya, pujilah namanya, pujilah namanya. Mari angkat tangan saudara, angkat tangan kita, sembah dia. Kita berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Kamu berdoa buat anak-anakmu yang angkat tangan di hadapanmu saat ini, Tuhan. Ajarlah kami memberi dengan kemurahan hati. Hamba-Mu percaya kalau kita melakukan itu, berarti kita bangkit dan jadi pemenang. Dan hamba-Mu percaya di tengah kekacauan dunia, berkat yang melimpah akan kami terima. Oh ralabalaba, terima, 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 terima. Oh rabasyikalabalaba. Ya Abah, ya Abah, terima kasih. Terima kasih Abah, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari, kita tundukkan kepala. Arahkan hati pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Apa yang Dia telah berbuat dalam hidup ini. Siapakah kami ya Abah sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa.
Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu, betapa baiknya Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau ajar kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih berkebaikan-Mu. Terima kasih Kau tegur juga kalau kami salah ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Bapa, layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bukan juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru ini menceritakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba, terima kasih. Terima kasih ya Aba. Terima kasih ya Aba. Ora-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba. Hamba berdoa. Saya mau mendoakan bagi mereka yang sakit. Angkat tangan saudara. Tuhan, Kau melihat tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka sakit. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. 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 Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima. Apa? Urapi kami ya Abah. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Kami terima pengurapan-Mu Tuhan. Kami terima pengurapan-Mu. Kami terima. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sangat beruntung ya, kita diberkati oleh Tuhan hari ini. Kita akan memberi kepada Tuhan, karena memberi kepada Tuhan itu sebetulnya justru kesempatan di mana kita mengalami lebih banyak lagi hal yang baik. Hari ini kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan diakonia pada orang yang kekurangan. Kita juga diberi kesempatan memberikan kolekte mingguan. Izinkan saya berdoa untuk kita. Tuhan, berkati umat-Mu. Apa yang kami semua berikan kepadamu Tuhan, satu doa kami, Engkau disukakan. Pakai semuanya itu Tuhan, seperti yang Kau kehendaki, menjadi kemuliaan bagimu. Berkati orang-orang yang berkekurangan. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih, umat-Mu akan diberkati, umat-Mu akan mengalami kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. Pekerjaan usaha, rumah tangga, studi masa depan, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kiranya hari ini berkatnya berlimpah atas kita, membuat kita bangkit jadi pemenang. Bersama saya Joyka Manurung akan menyampaikan informasi kegiatan gereja kita. Kami mengucapkan selamat datang. Senang dapat menyambut kembali jemaat Tuhan dalam ibadah hari ini. Kiranya setelah ibadah dapat berfellowship bersama kami pelayan hospitality. Mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Binsar Sitorus hari ini yang sangat memberkati iman kami. Kiranya berkat Tuhan Yesus berlimpah-limpah atas Bapak dan keluarga. Saat teduh bersama dengan Bapak Gembala Pendeta Binsar Sitorus. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya setiap hari melalui Spotify atau WhatsApp Group. Melalui firman-Nya, Tuhan Yesus menyatakan kasih dan setianya bagi setiap kita. Bagi jemaat Tuhan yang memerlukan pelayanan doa, konseling, pemberkatan nikah dan baptisan, dapat menghubungi sekretariat gereja dengan Saudari Tiur melalui WhatsApp atau nomor telepon yang tertera. Puji Tuhan, dalam semester ini melalui GBI Menteng telah disalurkan taburan benih beasiswa dari Bapak Ibu sekalian untuk biaya sekolah anak-anak jemaat yang membutuhkan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menjadi berkat, dapat menabur dengan mentransfer ke akun gereja kita dengan keterangan beasiswa, atau melalui amplop persembahan warna hitam di kolom pendidikan dengan mengganti keterangan beasiswa. Serta mari hadir dalam pelayanan misi gereja kita dengan berdoa setiap hari bagi pelayanan misi. Setiap doa kita akan berdampak bagi jiwa-jiwa dan tempat yang dilayani. Dalam hadiratnya, kita menemukan damai, kekuatan, serta kita dapat menemukan kasih-Nya. Mengajak jemaat Tuhan setiap hari Selasa pukul 8 malam prayer room dengan PIC pelayan frontliner. Rabu pukul 8 malam Healing Worship for Indonesia. Worship leader oleh Ibu Ellen dan PDP Insus Purba. Jumat adalah waktunya kita bertumbuh dan berfellowship bersama dalam care group atau CG. Hari Jumat ini adalah CG Junior Church bersama Kakak Junior Church. Sabtu pukul 4.30 Worship Fajar. Mari kita penuhi suasana sorga dengan bersama-sama membawa doa, pujian, dan penyembahan di pagi hari.
Sekian informasi kegiatan gereja kita dalam minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan 26 Februari 2023 pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak PDM Novit Firman. Ibadah disertai dengan ibadah gereja anak. Terima kasih jemaat Tuhan. Selamat merayakan hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.